Nah, jumpa lagi dengan saya Yusuf dalam program Ngorek di nusadari.com. Kali ini saya akan ketemu sepasang suami istri yang bergiat di dunia kesenian, yaitu Mas Pandu Sadeka dan Mbak Rani Iswinedar. Nah, dua aktivis seni yang masih cukup muda, menimba pendidikan di ISI Surakarta, akhirnya bergerak lebih ke selatan, pindah ke Pacitan dan mengeksplorasi hal-hal yang berkaitan dengan dunia seni di Pacitan. Tapi tidak sebatas itu, mereka juga mengeksplorasi bagaimana dunia seni dalam tata ruang panggung dan seni tari itu membuat wujud baru ya tentunya dengan eksplorasi keduanya ini. Nah, langsung saja saya temui untuk lebih jauhnya. Apa kabar Mbak Rani dan Mas Pandu? Halo. Halo. Alhamdulillah baik. Baik ya. Oke. Pacitan gimana? Masih COVID atau gimana ini? Masih. Masih ya? Ini tetangga sebelah. Oh gitu. Beda RT ada. Ada juga. Ada pembatasan nggak ini? Masih diberlakukan? Ya masih per RT, beda RT itu diisolasi beberapa karena kemarin ada berapa? 8 orang positif. Ya? Oke. Ya. Apa upaya-upaya yang dilakukan di sana? Ini ya tetap diperketat juga, terus ada ya di RT juga ada yang keliling juga untuk antisipasi, ada pengawasan. Barusan juga ada patroli lewat, halo pakai halo setiap malam itu. Gitu. Dari pagi, siang, sore, malam keliling terus. Masih terus ya, itu ya. Oke. Nah, sekarang yang saya tanya berkaitan dengan dunia Anda ini. Situasi seperti ini apa yang terjadi dengan kegiatan-kegiatan dunia pertunjukan yang Anda berdua jalanin melalui Sanggar Pratnya ini? Kita kebetulan punya program. Ya, setiap tahun itu dalam 1 tahun ada 1 semester ada sekali pertunjukan. Kita punya program pementasan. Nah, terus masa pandemi ini kita membuat pertunjukan dengan cara yang berbeda. Jadi kita tetap latihan, tapi kita juga memperhatikan protokol kesehatan kan. Kita bagi jadwalnya yang biasanya satu kelompok ada 10 orang lebih, kita bagi dibatasi hanya 5 anak saja. Terus tatap muka juga pakai face shield dan lain sebagainya, cuci tangan dan lain sebagainya biar aman kan, mengikuti protokol kesehatan. Terus kita bagi itu per kelompok. Itu dari anak-anak sampai yang dewasa, tapi juga harus kita ada tugas masing-masing yang dari awal mereka masuk kita suruh cuci tangan mereka, terus masuk dibatasi dengan jarak latihan seperti itu. Terus kebetulan mereka proses ini akan kami pentaskan secara virtual. Jadi kita membuat pentas itu mereka shoot dulu, terus dari masing-masing kelompok, terus kita akan tayangkan dalam waktu lain di hari lain gitu ya. Kebetulan besok itu tanggal 30 kita tayang di TV lokal ada salah satu TV lokal gitu. TV lokal mana ini? Jogja atau Pacitan? Pacitan. Oh, Pacitan ini. Oh, udah punya TV ya, Pacitan ya? Wah, keren itu. Oke. Di sana mereka istilahnya bikin panggung baru begitu. Ya kita berpikir juga bahwa nanti panggung itu berpindah begitu. Berpindah ke layar kaca begitu. Oke. Jadi dan beberapa karya di masa pandemi ini berbentuk video meskipun belum bagaimana ya, kita masih juga meraba-raba dan sulitnya memang di sana. Ternyata bahwa mengakomodir
cita-cita artis di panggung kemudian pindahkan ke layar kamera dan lain sebagainya. Oke, menarik ini. Ini menarik ini. Perspektifnya, kalau mungkin bisa saya terjemahkan gitu ya. Anda biasa berkarya dalam konsep horizontal stage gitu ya. Tiba-tiba harus mengkreasikan itu dalam konteks vertical stage gitu kan. Karena kan tiba-tiba vertikal itu stage-nya. Nah, gagasan apa kira-kira yang bisa diolah untuk menerjemahkan atau memberikan ruang pada perpindahan dari horizontal stage ke vertical stage gitu? Jadi beberapa, ya mungkin itu salah satu media kami, TV lokal itu kita ajak kerjasama, bagaimana kita bisa sharing di sana karena mereka sudah duluan begitu. Jadi bagaimana membentuk tim lagi, nambah itu lagi dan belajar lagi di sana. Ya, tapi kita juga mempersiapkan ada beberapa rancangan kita ya yang waktu itu kita bikin konsep proposal begitu. Tapi itu konsep project tentang bagaimana pertunjukan di masa pandemi ini. Jadi pertunjukan tetap secara langsung, tidak secara virtual, tapi dengan jarak-jarak dan protokol-protokol kesehatan yang berlaku. Penontonnya juga langsung nonton di sana. Nah, rancangan itu sempat sudah kami susun dan seperti juga yang dilakukan teman-teman di Solo itu malah sudah duluan waktu itu pentasnya Tong Wedut itu ya wayang itu. Dan kami pengennya sih ngangkat itu wayang beber tetap cerita Panji Jogo Kembang Kuning yang kami fokuskan untuk pertunjukan yang kami rancang itu. Oke. Berkaitan dengan tema-tema berkaitan dengan sumber-sumber tema karya Anda gitu. Yang menarik di Kota Pacitan, dan kalau saya dengar bahwa di Pacitan juga ada salah satu artefak peninggalan wayang beber gitu ya tentunya ya. Nah, apa yang bisa Anda kolaborasikan atau Anda eksplorasi atau justru Anda memberikan ruang baru terhadap dunia penciptaan karya itu sendiri? Kalau yang dalam waktu dekat ini, kemarin kita proses, kebetulan saya membuat karya baru, yaitu judulnya Cundrik Kartaji Topeng. Nah, itu bentuknya saya sudah bentuknya video. Jadi saya take video, lalu kebetulan kemarin kan saya mengajukan ke kementerian juga untuk ekspresi tari virtual tersebut, terus saya lolos dan saya bikin itu tari kreasi. Nah, judulnya itu Cundrik Kartaji Topeng. Nah, itu kan saya take video, lalu kemudian ditayangkan di websitenya Bumbung Budaya itu, terus dari situ saya jadikan materi untuk anak-anak didik saya di sini. Jadi dari itu juga mengangkat suatu bentuk transformasi dari wayang beber, tari tunggal, tapi bentuknya tari tunggal. Jadi mengangkat pada adegan waktu Sekartaji di Keputren. Jadi di situ ada dalam wayang beber itu ada Jabang 5 kan itu. Ya. Itu adegannya si Klono, dia sedang menyamar, ya, jadi Gondorpo. Nah, dia datang menemui Sekartaji, tapi di situ Sekartaji tahu bahwa itu bukan Klono, bukan Gondorpo, jadi Gondorpo gadungan istilahnya ya. Ya si Klono itu yang menyamar. Nah, Sekartaji sebenarnya tahu dan dia membawa sebilah keris atau penyebutannya kalau putri itu cundrik. Nah, dia di situ waspada. Jadi itu. Jadi ada sebuah konflik sendiri di Sekartaji kan. Dia selalu waspada, dia tahu bahwa biar selalu waspada gitu. Terus
Nah, dari situ saya eksplor jadi bentuk tari tunggal dengan kolaborasi dengan si Mas Ganjar juga sama Mas Rimang musiknya. Nah, di situ ada Mas Ganjar itu yang dari Malang, Mas. Kalau Mas Rimang itu Pacitan asli. Nah, di situ saya kolaborasi, dia musik, saya tari, terus jadilah karya app tersebut dengan memakai properti cundre, lalu dengan memakai topeng juga, ya. Tapi topengnya kebetulan karena interpretasi saya karena wayang beber di gambar itu yang paling dekat adalah topengnya ya, topeng dari Solo. Saya ambilnya ya topeng dari Solo karena lebih cocok jika masuk ke dalam cerita wayang beber dalam lukisan gitu. Cundre kata topeng. Ya waktu itu karena sebelumnya waktu itu kita berangan-angan sih sebelum pandemi itu ya. Saya sempat ke Malang juga main ke tempatnya Ganjar di Glagatowo. Nah waktu itu kita pengen tahu sebenarnya sinau juga tentang bagaimana Panji, kebudayaan Panji di sana. Karya yang kami angkat dari wayang beber ini sebenarnya juga ada kaitannya dengan eksplorasi topeng begitu. Dan Ganjar juga banyak memberi referensi masukan dan ada beberapa karya yang sebenarnya mau kita presentasikan ke sana, Mas. Jadi kita pengen juga saling mengapresiasi begitu. Jadi kita ke Malang begitu, kita mengapresiasi ke sana, anak-anak kita bawa ke sana dan pentas di sana juga dan kolaborasi begitu atau saling mengapresiasi lah istilahnya, silaturahmi begitu. Tapi begitu di masa begitu ada COVID dan kita masih kita berhenti dan kita cancel. Ada satu karya yang bagaimana Panji ini, cerita ini bisa kita tetap berkarya dengan wayang beber ini dengan bentuk yang minimalis. Jadi penarinya satu, kan tidak boleh ada beberapa orang. Nah, akhirnya ada tari tunggal ini di masa pandemi ini tercipta satu tari tunggal Cundre Sekata Topeng ini. Tadi Anda sempat menyebut bahwa sudah membuat karya dan membuat video itu ya. Itu kalau teman-teman mau lihat di mana itu channelnya itu? Channelnya bisa dicek di channel YouTube Sanggar Tari Pratnya ada. Oh, jadi ada di situ ya karya-karyanya ya, gitu ya. Sudah ditampilkan di situ ya. Buat teman-teman yang pengen tahu karya Mbak Rani dan Mas Adeka bisa tonton YouTube-nya. Jangan lupa subscribe ya, gitu ya. Oke. Nah, oke, saya akan bertanya lebih jauh nih mengenai proses penciptaan gitu. Nah, kenapa Panji dipilih gitu? Gitu. Tertariknya sama wayang beber sebenarnya waktu itu. Oke. Wayang beber berumur sangat tertua begitu, itu warisan budaya heritage yang ada di Pacitan dan beberapa seniman yang pegiat-pegiat seni selalu membicarakan itu, tapi tidak dengan orang-orang di luar kesenian gitu ya, sama sekali tidak ada pembicaraan sama yang beber, tidak tahu, tapi beberapa pegiat seni di Pacitan sangat mengetahui itu dan sering. Nah, itu yang membuat kami akhirnya mau tahu begitu awalnya, ingin tahu apa tuh Panji, apa tuh wayang beber begitu. Terus ya menarik ini menarik, terus ceritanya menarik juga begitu. Dan ketika sebelum tahu ceritanya pun, ketika melihat gambarnya dan menafsir bagaimana gambar itu kemudian coba kita keluarkan begitu, menafsir secara ketubuhan, secara pertunjukan itu sudah banyak hal bisa
diungkapkan, bisa diungkap setelah melihat lukisan itu ya, lukisan wayang beber itu sendiri. Mungkin seperti itu. Kadang-kadang kita masih berjarak dengan cara pengungkapan wayang beber yang pentas wayang beber yang tradisi begitu. Bahasanya kan kita berjarak, kita tidak begitu paham memperhatikan lukisannya itu, tapi akhirnya kita tanya terus soal itu. Artinya Anda menafsirkan gambaran wayang Panji yang ada di wayang beber itu, yang memang kalau di wayang beber statis gitu ya, ke dalam bentuk gerak gitu kan, ke dalam bentuk yang bisa hidup gitu ya, hidup dalam konsep gerak tari. Nah, kesulitannya apa yang dihadapi? Atau gampang-gampang saja mungkin? Enggak. Ya mungkin gini, kita sebetulnya ya gampang-gampang sulit karena terkadang memang tafsiran antara kita tim, ya kita kan ada tim juga. Mas Pandu sebagai sutradara, dalam misalkan kita bikin drama tari itu pada waktu itu, bikin drama tari Panji Barang Kentrung ya. Panji waktu pertama kali ya kita explore mengembangkan transformasi yang Panji Jagong 4. Pertama kali itu Jagong keempat. Nah, itu Panji Barang Kentrung itu. Nah, Mas Pandu sebagai sutradara, saya sebagai koreografer, dan pada waktu itu kita kolaborasi dengan BPS juga, ada Mas Ganjar, Mas Kata, dan lain sebagainya. Nah di situ ada kadang-kadang ada perbedaan tafsir gitu loh. Jadi nih aku ya orangnya nenek, aku nenek dan lain sebagainya. Nah itu perdebatan di situ karena kita hanya tahu naskahnya misalnya ya, hanya tahu naskahnya, alur ceritanya seperti ini. Saya mentransformasi bentuk geraknya juga, pilot-pilotnya ada ke Solo-Solo, dia solahnya ke arah wetanan seperti Surabaya-nan dan lain sebagainya. Nah, itu saya kolaborasikan. Nah, tapi kesulitannya kadang-kadang gini. Kadang-kadang di situ kan ada adegan antara Panji Sekartaji ya, dan itu ada pasihan, berpasangan. Nah, itu saat mereka memang benar-benar mencapai harus mesra seperti itu sangat sulit. Jadi dia mesranya masih nanggung terus ya. Mesrane gak temenan ngono ya, kira-kira ya. Dramatis. Sulitnya di situ, mentransformasi ke dalam kepada anak-anak yang punya latar belakang yang beda, mungkin sering gerak-geraknya sering kencang gitu, terus tiba-tiba disuruh yang halus gitu, sulit ya, agak sulit gitu. Tapi alhamdulillah kita sudah bisa pentas keluar Pacitan juga waktu itu di Solo ya, Semarak Budaya Indonesia juga itu pernah beberapa kali pentas di Pacitan juga, alhamdulillah di Jogja juga. Respon dari penonton dengan upaya eksplorasi Anda untuk menerjemahkan ya wayang beber dalam bentuk gerak itu gimana responnya? Gitu? Alhamdulillah luar biasa, sangat positif sekali, masyarakat mendukung, terus semakin jelas, ya. Waktu itu di Cak Durasim juara. Ya kebetulan dulu waktu saya nggarap pertama kali saya menggarap SMK 1 di Cak Durasim itu dapat apresiasi yang terbaik 1, terus setelah itu ya dari sana kan akhirnya kita bisa mengukur begitu, mengukur kita sendiri bahwa oh iya berarti ini adalah ekspresi yang sudah tercapai begitu. Dari kita merepresentasikan cerita Panji itu, pertemuan Panji Sekartaji dan perpisahannya dan kemudian pertemuannya lagi, itu dalam alur yang bisa dinikmati gitu. Artinya penonton dengan aplaus yang tulus begitu. Waktu itu kita disepelekan, kita dari Pacitan biasanya jelek. Gitu. Biasanya bukan jelek bagaimana, biasanya nggak bermuatan gitu.
Tarinya itu tari-tarian seperti tidak seperti yang diinginkan di Juknis begitu. Di Juknis menginginkan ini ada dramatiknya begitu. Orang waton gerak, orang waton gerak, tapi ada drama, ada sendera tarinya, gitu kan, gitu ya. Sehingga itu menjadi satu bentuk untuk estetika gerak tubuh atau estetika tari gitu. Nah, ini jadi menarik gitu loh, jadi menarik karena Panji sebagai narasi kuno gitu ya. Bahkan pada konteks kekinian itu mampu ditafsir oleh teman-teman yang memang mau berupaya dan mau bergerak di situ, gitu kan. Proyeksi gagasan Anda kira-kira dengan melakukan pendalaman terhadap eksplorasi Panji, khususnya juga wayang beber dalam hari ini sebagai mirrornya gitu. Nah, apa yang kira-kira mau Anda sampaikan secara gagasan gitu? Kalau kita ada hal-hal sederhana untuk anak-anak begitu ya, bahwa sebenarnya ada banyak sumber ide kreatif yang sudah diwariskan sejak dulu begitu. Artinya begini, cerita Panji itu muter begitu ya. Kalau ada perpisahan, kemudian ada pertemuan, kemudian pencarian begitu. Ada hal-hal harapan, itu kemudian perpisahan lagi begitu loh, muter. Ada siklus gitu ya, siklus gitu ya. Itu bisa ditransformasi ke dalam bentuk apapun sebenarnya, cerita apapun yang untuk menyampaikan pesan-pesan cinta, kasih sayang, begitu, lingkungan, kembali ke Luh Bumi waktu karya Sanggar Platnya itu Luh Bumi yang pertama kali ya. Cerita Panji sangat seperti itu gitu loh. Ini kehidupan. Oh, ini sederhana sekali. Ini sebenarnya bahkan untuk anak-anak bisa ditransformasikan, untuk yang dewasa bisa lebih dimanifestasikan ke hal-hal yang lebih dalam begitu. Kalau dari Mbak Ismi gimana, Mbak Rani? Kalau saya utamanya untuk untuk masyarakat Pacitan sendiri yang rata-rata memang belum tahu ya tentang, kadang-kadang saja saya sempat pergi ke Donorojo, tempat wayang beber tersebut, kadang-kadang kanan kiri tetangga juga belum tahu apa itu wayang beber. Saya tanya, sempat di pinggir jalan kan, waktu itu sempat kesasar jalannya, terus tanya, Bu, panggene wayang beber pundi nggih? Nggak tahu sama sekali. Wah, orang ngerti Mbak pundi, nggak tahu. Jadi memang benar-benar kurang masyarakat itu belum seperti memiliki itu. Nah, jadi kita mencoba ya membuat sajian pertunjukan yang berbeda biar mereka juga lebih dekat lagi, karena karya kita juga lebih inovatif, lebih ada pendekatan juga ke masyarakat. Jadi kita pentas dibebaskan untuk masyarakat menonton sebelum pandemi ini. Jadi kita juga mengenalkan cerita itu ke orang tua murid kita Sanggar. Jadi saya punya anggota yang dari kecil, lembut-lembut itu, kecil-kecil, itu orang tuanya saya libatkan di situ. Jadi secara tidak langsung orang tua juga ikut belajar di situ, ikut tahu. Terus mereka juga bilang, terima kasih banyak Mbak Rani, kita juga jadi dapat ilmu seperti itu. Jadi dari pergerakan kecil kita punya efek yang sangat besar terhadap masyarakat itu. Kita tafsir seni ya, kalau kita mau bicara tafsir seni, bahwa satu kesenian bisa menginspirasi atau menginspirasi melahirkan kesenian seni lain dalam bentuk baru ketika tafsir itu dibebaskan, begitu ya kira-kira ya. Terakhir, apa yang bisa disampaikan kepada teman-teman yang tentunya menonton acara kita ini, dan kemudian pengalaman-pengalaman apa di dalam proses membangun dunia kreatif baru dari konteks tafsir itu untuk bisa melahirkan bentuk seni-seni baru seperti apa? Ya, kalau saya pribadi, untuk teman-teman semuanya yang berada di luar dalam masa pandemi ini tentunya sangat terbatas ya. Kita bergerak biasanya bebas, mau pentas dimanapun berada bebas, sangat bebas. Tapi sekarang kita punya aturan, punya
gaya baru istilahnya, ya kita punya tradisi baru ini. Jadi kita bisa kok sebetulnya berkarya ya di rumah juga bisa, tapi jangan masih banyak yang bisa digali itu masih banyak. Apalagi di Pacitan sendiri punya wayang beber dan punya alam yang sangat luar biasa ya kan. Jadi kita masih bisa mengembangkan itu semua dengan cara kita masing-masing ya. Bisa dengan bentuk lain seperti kita bisa bikin video, kita upload di Instagram, di media sosial, di Instagram, YouTube dan lain sebagainya. Nah, itu bisa. Jadi jangan berhenti berkarya. Jadi saya harap karena kita harus bangkit ya, seniman-seniman harus bangkit, kita mulai berkarya lagi dengan tradisi yang berbeda juga seperti ini. Dengan inovasi-inovasi baru. Tentunya mereka juga sangat gelisah, ya kan, sangat gelisah akan mau gimana ini, nggak bisa, aduh ekonomi dan lain sebagainya. Tapi dari situ malah justru kita akan melahirkan ide-ide baru, ide-ide inovasi baru yang mungkin di lain tempat bisa menghargai ide kita gitu. Jadi berangkat dari hal yang sederhana yang ada di sekitar kita, di rumah, karena seolah-olah sekarang ini kita dijauhkan begitu, tapi tidak sama sekali. Kita sama Mas Yusuf masih bisa ngobrol. Nah, kita mulai menjaring, membuat komunikasi yang seperti ini. Saya yakin pertunjukan kesenian tidak akan surut ya. Kita dengan ide-ide baru seperti apa yang dikatakan Rani tadi, wayang beber memberi kami inspirasi yang sangat dalam. Masyarakat lingkungan Pacitan ini menjadi magnet sendiri untuk berkreasi. Pesan saya sih untuk teman-teman di Pacitan, ayo kita bareng-bareng yuk, kita wujudkan iklim berkesenian yang asik begitu, saling mengapresiasi. Oke, jadi kalau boleh saya highlight nih, highlightnya adalah dalam situasi pandemi gitu ya, dalam situasi ketika kita harus berjarak, terisolasi, susah berhubungan, berkarya juga terbatas, tapi semangat untuk bisa menggali karya yang terdekat itu jauh lebih penting akhirnya ya, menjadi jalan keluar. Kira-kira begitu ya, gitu. Apalagi didukung dengan gotong royong dan kerjasama bersama ya, lintas sektor sehingga melahirkan karya-karya itu lebih bagus lagi, gitu ya kira-kira. Oke, terima kasih Mas Adeka dan Mbak Rani. Obrolan kita ini cukup menarik gitu ya. Mudah-mudahan bisa menginspirasi juga teman-teman yang lain. Dan jangan lupa gitu ya, kalau mau lihat karya-karya Mas Adeka dan Mbak Rani ini, lihat di YouTube-nya sekarang karena nggak bisa lagi lihat pertunjukannya kan gitu kan. Oke, terima kasih matur nuwun. Sampai jumpa.